Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan buat kalian yang lagi galau, aduh, cepet move on dong. Masa kalah sama mantan? Lanjut guys, di video kali ini Lunatic mau bahas planet-planet yang terkenal di tata surya kita. Ya, planet adalah benda angkasa yang mengitari matahari. Tapi bukan matahari yang ada di bumi ya. Itu mah tempat mereka yang punya segalanya. Oh iya guys, jika suka sama videonya jangan lupa like dan subscribe juga ya. Kalau mau, kalau enggak ya udah. Guys, daripada lama-lama nih denger gua ceramah, ini langsung kita simak aja yuk videonya. Halo guys, balik lagi bersama gua Lunatic Rascal di sini. Let's go. Sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak di dalam galaksi Bima Sakti, sedangkan galaksi merupakan kumpulan dari bintang, di mana bintang-bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Pada 1543, Kopernikus mengemukakan model tata surya yang disebut dengan model heliosentris yang menjelaskan bahwa matahari berada pada pusat alam semesta dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari dalam orbitnya masing-masing. Model ini mengganti model geosentris yang lebih dulu dikemukakan, yang menjelaskan bahwa bumi merupakan pusat dari tata surya. Tata surya sendiri terdiri dari matahari, planet-planet, dan berbagai benda langit seperti satelit, komet, dan asteroid. Nah guys, berikut adalah 8 planet yang terkenal di tata surya kita. Merkurius. Merkurius merupakan planet inferior yang letak orbitnya berada di sebelah dalam orbit bumi. Dan ketika diamati dari bumi, jarak sudutnya dari matahari tidak pernah melebihi 28 derajat. Karena jarak yang dekat dengan matahari, planet ini hanya dapat dilihat di dekat ufuk barat setelah matahari terbenam atau di ufuk timur sebelum matahari terbit. Merkurius akan tampak seperti bintang yang terang jika diamati pada waktu tersebut, tetapi seringkali jauh lebih sulit untuk diamati daripada Venus. Jika diamati dari teleskop, Merkurius akan menampilkan serangkaian fase yang mirip dengan fase Venus dan bulan. Ketika bergerak di orbit bagian dalamnya yang relatif terhadap bumi dan terjadi berulang dalam satu siklus sinodiknya, yakni sekitar 116 hari. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya kita, sekaligus yang terdekat dengan matahari. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet di tata surya kita, yakni 87,79 hari. Planet ini dinamai menurut nama dewa Merkurius, sang pembawa pesan para dewa dalam mitologi Romawi. Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari. Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai dari dewi cinta dan kecantikan dalam mitologi Romawi. Setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam, dengan magnitudo tampak sebesar kurang 4,6 yang cukup cerah untuk menghasilkan bayangan. Venus merupakan planet inferior dengan sudut elongasi yang mencapai 47,8 derajat. Kecerahan maksimal planet ini dapat dilihat segera sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga disebut bintang fajar atau bintang senja. Venus disebut juga planet kebumian dan kadang-kadang disebut planet saudara bumi karena ukuran, gravitasi, dan komposisi yang mirip bumi. Namun dalam hal lain planet ini sangat berbeda dari bumi. Planet ini memiliki atmosfer terpadat di antara 4 planet kebumian yang terdiri dari 96% karbon dioksida.
Tekanan atmosfer permukaan Venus 92 kali lebih besar daripada Bumi. Dengan rata-rata suhu permukaan sebesar 735 K, Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Planet ini tidak memiliki siklus karbon yang merangkap karbon dalam batuan yang kenapakan permukaan. Dan juga tidak memiliki kehidupan organik yang dapat menyerap karbon dalam bentuk biomasa. Venus diselimuti oleh lapisan buram yang terdiri dari awan asam sulfat yang sangat reflektif, sehingga permukaannya tidak dapat dilihat dari luar angkasa. Venus mungkin pernah memiliki samudra, namun samudra tersebut menguap karena peningkatan suhu yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya kita. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian dalam tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Biosfer bumi kemudian secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya, yang memungkinkan terjadinya pengembangbiakan organisme serta pembentukan lapisan ozon, yang bersama medan magnetik bumi menghalangi radiasi surya berbahaya dan mengizinkan makhluk hidup mikroskopis untuk berkembang biak dengan aman. Sifat fisik, sejarah geologi, dan orbit bumi memungkinkan kehidupan untuk bisa terus bertahan. Litosfer bumi terbagi menjadi beberapa segmen kaku atau lempeng tektonik yang mengalami pergerakan di seluruh permukaan bumi selama jutaan tahun. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, dan sisanya terdiri dari benua dan pulau-pulau yang memiliki banyak danau dan sumber air lainnya yang bersumbangsi terhadap pembentukan hidrosfer. Kutub bumi sebagian besarnya tertutup es. Es padat di Antartika dan es laut di paket es kutub. Mars. Mars adalah planet terdekat keempat dari Matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Merah ini disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaan planet Mars. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan Bumi. Di Mars berdiri Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya, dan Palus Marineris, lembah terbesar di tata surya. Selain itu, di belahan utara terdapat cekungan Borealis yang meliputi 40% permukaan Mars. Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan keadaan planet Venus. Namun begitu, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbon dioksida menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Misi-misi ke planet merah ini sampai penghujung abad ke-21 belum menemukan jejak kehidupan di sana meskipun yang amat sederhana. Planet ini memiliki dua buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet ini mengorbit selama 687 hari dalam mengelilingi matahari. Planet ini juga berotasi kala rotasinya 25,62 jam. My heart rages around like an ocean in my head. Jupiter. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari Matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan planet Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya kita.
Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa super 1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet lain di tata surya kita. Planet ini dan raksasa gas lain di tata surya yaitu Saturnus, Uranus, dan Neptunus kadang-kadang disebut sebagai planet Jovian atau planet luar. Jupiter telah dikenal oleh para astronom sejak zaman kuno dan dikaitkan dengan mitologi dan kepercayaan religius banyak peradaban. Bangsa Romawi menamainya planet ini dari dewa Jupiter dan mitologi Romawi. Saat diamati dari bumi, magnitudo tampak Jupiter dapat mencapai min 2,94 yang cukup terang untuk menghasilkan bayangan dan juga menjadikannya objek tercerah ketiga di langit malam setelah bulan dan Venus. Walaupun Mars dapat menyaingi kecerahannya, Jupiter pada saat tertentu. Jupiter sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Seperempat massa Jupiter merupakan helium. Walaupun jumlahnya hanya 1/10 komposisi Jupiter, planet ini memungkinkan memiliki inti berbatu yang terdiri dari unsur-unsur berat, namun tidak memiliki permukaan yang padat layaknya raksasa gas lainnya. Akibat rotasinya yang cepat, planet ini berbentuk bulat tepat. Atmosfer luar terbagi menjadi beberapa lapisan di lintak yang berbeda, dan interaksi antara batas-batas lapisan tersebut menghasilkan badai. Salah satu dampaknya adalah bintik-bintik merah raksasa, yaitu badai besar yang telah diketahui keberadaannya semenjak abad ke-17. Dengan menggunakan teleskop di sekeliling Jupiter terdapat cincin yang tipis dan magnetosfer yang kuat. Selain itu, terdapat paling tidak 67 satelit alami, termasuk 4 satelit besar yang disebut satelit-satelit Galileo yang pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Satelit terbesar Jupiter yaitu Ganymede, memiliki diameter yang lebih besar daripada planet Merkurius. Saturnus. Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus juga merupakan sebuah raksasa gas yang memiliki radius rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata bumi. Massa jenis rata-rata Saturnus hanya 1/8 massa jenis dari rata-rata bumi. Tetapi dengan volume yang lebih besar dari bumi, massa Saturnus tercatat 95 kali massa bumi. Saturnus dinamai menurut dewa kesejahteraan dan agribudaya dalam mitologi Yunani. Interior Saturnus kemungkinan besar terdiri dari inti yang mengandung besi, nikel, dan batuan. Inti Saturnus dikelilingi oleh lapisan dalam yang terdiri dari hidrogen metalik, lapisan menengah yang terdiri dari hidrogen cair dan helium cair. Dan lapisan luar yang mengandung gas. Saturnus memiliki warna kuning pucat karena kristal-kristal amonia yang memenuhi atmosfer bagian atasnya. Arus listrik yang terdapat di dalam lapisan hidrogen metaliknya diperkirakan merupakan penghasil medan magnet Saturnus, yang diketahui lebih lemah dari medan magnet milik bumi, tetapi memiliki momen magnetik 580 kali lebih besar dari milik bumi karena ukuran Saturnus yang lebih besar. Kekuatan medan magnet Saturnus hanya sekitar 1/20 dari kekuatan medan magnet Jupiter. Meskipun penampilan atmosfer bagian luarnya tampak biasa, terdapat ketampakan berumur panjang yang memenuhi lapisan atmosfer ini. Saturnus terkenal dengan sistem cincinnya yang unik, yang sebagian besar terdiri dari partikel-partikel es dengan sedikit puing-puing batu dan debu. Setidaknya diketahui ada 82 satelit alami yang mengorbit Saturnus. 53 diantaranya telah menerima nama resmi. Jumlah ini tidak termasuk ratusan satelit alami minor pada sistem cincinnya. Titan, satelit alami terbesar Saturnus dan satelit alami terbesar kedua di tata surya, memiliki diameter yang lebih besar dari Merkurius. Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya kita. Uranus juga merupakan satu-satunya planet yang namanya berasal dari tokoh dalam mitologi Yunani dari versi latinisasi nama dewa langit Yunani yaitu Uranus.
Komposisi Uranus serupa dengan Neptunus dan keduanya mempunyai komposisi kimiawi yang berbeda dari raksasa gas yang lebih besar, Jupiter dan Saturnus. Karenanya para astronom sering menempatkan Uranus dan Neptunus dalam kategori raksasa es untuk membedakan keduanya dari raksasa gas. Atmosfer Uranus serupa dengan Jupiter dan Saturnus karena kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Tetapi mengandung lebih banyak unsur es seperti air, amonia, dan metana bersama dengan sisa hidrokarbon. Atmosfer Uranus mempunyai struktur awan berlapis-lapis dan kompleks serta diperkirakan lapisan awan terendahnya terdiri atas air dan lapisan awan tertingginya terdiri atas metana. Bagian dalam Uranus bagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh ke-8 jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada massa Bumi dan sedikit lebih kecil daripada massa Uranus. Neptunus mengorbit matahari pada jarak 30,1 SA atau sekitar 4.450 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam. Sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tak terduga dari orbit Uranus membuat Alex Boffard menyebutkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tak dikenal. Satelit alam terbesarnya, Triton, ditemukan segera sesudahnya, sementara 12 satelit lainnya baru ditemukan lewat teleskop pada abad ke-20. Neptunus telah dikunjungi oleh satu wahana angkasa yaitu Voyager 2 yang terbang melewati planet tersebut pada tanggal 25 Agustus 1989. Pluto. Pluto adalah planet kata di sabuk Kuiper dan objek trans-Neptunus pertama yang ditemukan. Pluto merupakan planet kata terbesar dan bermassa terbesar kedua di tata surya kita. Pluto merupakan objek trans-Neptunus dengan volume terbesar dan bermassa yang sedikit lebih kecil daripada Eris. Planet kata di piringan tersebar layaknya objek lain di sabuk Kuiper. Pluto terdiri dari batu dan es dan relatif kecil, kurang lebih seperenam massa bulan dan sepertiga volume bulan. Pluto memiliki orbit eksentris dan miring dengan jarak 30-49 satuan astronomi dari matahari. Berarti ada saatnya Pluto lebih dekat ke matahari daripada Neptunus. Resonansi orbit yang stabil dengan Neptunus membuat kedua planet ini tidak bertabrakan. Pada tahun 2014, Pluto berjarak 32,6 SA dari matahari. Cahaya matahari butuh waktu 5,5 jam untuk mencapai Pluto pada jarak rata-ratanya. Pluto ditemukan tahun 1930 dan awalnya dinyatakan sebagai planet ke-9 dari matahari. Setelah 1992, status planetnya dipertanyakan setelah para astronom menemukan sabuk Kuiper. Lingkaran objek di luar Neptunus yang mencakup Pluto dan benda-benda lainnya tahun 2005, Eris yang massanya 27% lebih besar daripada Pluto ditemukan. Pluto tidak sesuai dengan definisi ini dan dipindahkan ke golongan planet Katai yang baru saja dibuat, lebih tepatnya Plutoid. Sejumlah astronomi meyakini bahwa Pluto masih dianggap sebagai planet. Nah guys, itulah planet-planet yang ada di tata surya kita. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa gue bahas sih, namun karena gue udah capek, untuk sekarang segitu dulu aja ya videonya. Kita bahas di video selanjutnya aja deh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Happy great time everyone. Thanks for watching. See you and goodbye.